Sunan Prapen, pelantik raja-raja Islam di Nusantara. Sunan Prapen merupakan keturunan dari Sunan Giri. Beliau adalah penguasa keempat yang memerintah Giri Kedaton, yang dalam Babad Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 hingga 1605 Masehi. Saat dipimpin Sunan Prapenlah, Giri Kedaton tidak hanya dikenal sebagai tempat belajar agama, namun menjadi daerah yang mempunyai pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan politik. Hal inilah yang membuat Prabu Brawijaya kelima, Raja Mojopahit yang terakhir, memerintahkan Patih Maudura untuk menyerang Giri Kedaton, karena pimpinannya yaitu Sunan Prapen tidak mau menyatakan takluk kepada Mojopahit. Berdasarkan Babat Tanah Jawi dan Serat Centini, ribuan pasukan Mojopahit yang dipimpin Patih Maudura menyerang Giri Kedaton, akhirnya pun mampu menguasai hampir sebagian wilayah Giri Kedaton, dan banyak pula menewaskan para santri yang ada. Seluruh bangunan di kawasan Giri semuanya dibakar habis. Giri Kedaton menjadi lautan api, harta benda dijarah, kaum wanitanya diperkosa. Sunan Prapen dan pengikutnya lalu mundur ke makam Sunan Giri. Kemudian di kompleks makam tersebut Sunan Prapen berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berdoa, kemudian memerintahkan juru kunci membuka pintu kayu jati di kompleks makam. Kemudian keluarlah ribuan tawon atau lebah beracun. Ribuan tawon tersebut terbang ke angkasa, bergumpalan bagaikan awan hitam yang menyerang barisan pasukan Mojopahit yang sedang bersenang-senang karena kemenangannya. Ya, para prajurit Mojopahit pun lari pontang-panting. Seluruh tubuhnya menjadi lebam karena sengatan lebah beracun. Banyak korban yang tewas. Melihat keadaan yang tidak terkendali, sebagian prajurit lebih baik mencari selamat, lari masuk ke dalam hutan. Namun, barisan lebah yang semakin banyak itu mengikuti larinya rombongan Patih Maudura hingga sampai di kerajaan Mojopahit. Lebah beracun itu kemudian menyerang ke dalam istana, geger seluruh penghuni yang ada di dalamnya. Menyaksikan hal ini, Prabu Brawijaya kelima kemudian menengadahkan tangannya ke langit dan bersumpah tidak akan mengganggu para santri dan Sunan Prapen kecuali yang sudah terjadi. Setelah selesai sang Prabu mengucapkan sumpahnya, seluruh barisan lebah beracun berbalik arah melesat ke udara dan terbang ke arah barat laut. Langit pun menjadi cerah. Hal inilah yang membuat akhirnya Brawijaya kelima membiarkan Giri Kedaton menjadi daerah bebas di luar kekuasaannya. Dan di kemudian hari, karena kewibawaan dan karomahnya, Sunan Prapen beserta Sunan Kalijogo memberikan restu kepada Raden Patah untuk berkuasa di Demak Bintoro, menggantikan kekuasaan Mojopahit. Sunan Prapenlah yang kemudian melantik Hadiwijaya atau Joko Tingkir menjadi sultan di Pajang, menggantikan kekuasaan Kesultanan Demak Bintoro di tanah Jawa. Bahkan Sunan Prapen juga memberi restu Panembahan Senopati menjadi raja penguasa tanah Jawa atau Kesultanan Mataram yang menggantikan kekuasaan Pajang. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati dengan Jaya Lengkara Bupati Surabaya pada tahun 1588 karena penolakan para bupati Jawa Timur tersebut terhadap kekuasaan Mataram. Sejak saat itulah Sunan Prapen karena karomah dan kewibawaannya hampir selalu menjadi pelantik atau pemberi restu kepada raja Islam yang naik tahta di tanah Jawa, yang menjadi kerajaan bawahan Mataram maupun sejumlah kesultanan di wilayah Indonesia Timur. Konon sejumlah raja Islam di wilayah Indonesia Timur seperti di Pulau Kalimantan, Lombok, dan Maluku juga diberikan restu oleh Sunan Prapen saat pelantikannya.
Dan hingga para petinggi VOC pada saat itu menyatakan kalau Sunan Prapen bertindak seperti paus penguasa tahta suci Vatikan yang juga memberikan restu dan berkah kepada raja-raja di Eropa. Sunan Prapen juga seorang pujangga besar pada masanya. Dialah yang mengubah kitab Asrar dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Jayabaya. Selain itu, Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris Angun-Angun. Sunan Prapen wafat pada tahun 1605 Masehi. Makam Sunan Prapen terletak di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebumas, sekitar 400 meter di sebelah barat makam Sunan Giri, dalam sebuah cungkup berarsitektur unik dengan ukiran bernilai seni tinggi. Dalam misi dakwahnya, Sunan Prapen berhasil menyebarkan agama Islam di daerah Indonesia Timur. Beliau juga berhasil melanjutkan misi dakwah dari Sayyid Ali Murtado di Nusa Tenggara Barat, hingga banyak di antara raja-raja di Nusa Tenggara Barat memeluk agama Islam. Namun Sunan Prapen belum berhasil berdakwah menyebarkan agama Islam di Bali bagian selatan akibat perlawanan Dewa Agung Sang Raja Gelang-Gelang. Upaya Sunan Prapen dalam membina dan mendidik para santri dalam mempelajari agama Islam ternyata berhasil. Beberapa murid beliau yang dari Minangkabau yang bernama Dato Ribandang menjadi imam agama Islam di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di Kutai, Kalimantan Timur. Peran Sunan Prapen terhadap perkembangan dan pembinaan kerajaan Islam di Nusantara sangatlah besar. Bahkan Sunan Prapen sangat berjasa terhadap kelangsungan masyarakat Maluku dari upaya penyerangan Portugis. Beliau menempatkan pasukan dari Giri di Maluku selama 3 tahun untuk menghadapi serangan Portugis dalam upaya menjajah Maluku. Bahkan Raja Ternate, Raja Matan dari Sukadana, merupakan salah seorang santri Sunan Prapen. Selain di Indonesia bagian timur, Sunan Prapen juga mengirimkan para ulama yang merupakan santrinya untuk menyebarkan agama Islam di Sumatera dan Kalimantan. Pengaruh Sunan Prapen sangat disegani raja-raja di Pulau Jawa. Beliau selalu menjadi rujukan para raja sekaligus pelantik para raja di tanah Jawa. Selama beberapa dasawarsa, para sunan di Giri mampu menjaga rakyatnya dari serangan Mojopahit maupun Mataram. Selain itu, sultan yang sekaligus ulama ini mampu membina akhlak dan keimanan rakyatnya dengan baik. Seperti yang sudah kami tuturkan di atas, pada tahun 1512 Saka, Sunan Prapen wafat tepat di bulan Syawal, dan amanah untuk memimpin umat Islam serta rakyatnya digantikan putranya yang bergelar Panembahan Kawiskuwu. Makam Sunan Prapen terletak di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, sekitar 200 meter barat dari makam Sunan Giri. Demikianlah kisah karomah Sunan Prapen, pelantik raja-raja Islam di Nusantara. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Salam.